Selamat pagi pemirsa. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil melakukan 17 operasi tangkap tangan atau OTT di semester pertama 2026, banyaknya kepala daerah yang kembali terjerat korupsi menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi yang ada belum berjalan efektif. Instrumen pencegahan selama ini dinilai masih berfokus pada kepatuhan administratif, belum menyentuh akar masalah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 27 Juli 2026 dengan tema Pertajam Pencegahan Korupsi. Bersama saya, Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, Leo. Ini tadi berita di Headline News pukul 7 kembali memperlihatkan bahwa ada lagi korupsi. Dan kita melihat kelihatannya itu satu hal menunjukkan berhasilnya penindakan, tapi pencegahannya menjadi tanda tanya. Apa pesan editorial pagi ini, Mas Tommy? Ya, penindakan yang dilakukan terus-menerus. Di satu sisi memang membuat masyarakat melihat bahwa KPK bekerja. Tetapi ketika kemudian tidak memberikan efek jerat, ada persoalan yang lebih mendasar dari penanganan korupsi ini adalah bagaimana mencegahnya. Dan ini yang sejak awal, sejak lama kita ingatkan, media Indonesia ingatkan bahwa ada yang belum berhasil dilakukan oleh KPK. Bagaimana mengubah cara pandang, ya, terutama mengenai dari pejabat negara. Apa sebetulnya peran yang mereka jalankan dan apa tujuan dari setiap orang itu ketika memegang amanah. Ketika kemudian sekali lagi kekuasaan itu hanya dianggap hak istimewa, power is privilege, maka yang terjadi seperti ini. Dan kalau kemudian kita tidak pernah bisa membenahi dasar dari bagaimana prinsip kehidupan sebetulnya yang ke depan ini, value, ya, nilai-nilai kehidupan yang sebetulnya harus kita pegang dan kita jalankan, maka kita hanya melihat penindakan ke penindakan, tetapi kemudian kita tidak pernah bisa menyelesaikan akar persoalan dari korupsi itu. Karena itu pencegahan menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana sebetulnya, jangan sampai misalnya Leo, ada seorang koruptor menjalani hukuman, pulang ke daerahnya disambut seperti pahlawan. Ini kan sebuah ironi. Di mana sebetulnya nilai, kembali lagi ini persoalan nilai. Betul. Di mana sebetulnya nilai dari Indonesia ini sebetulnya, ya, kalau value base ini ya kemudian kita tinggalkan untuk tujuan pragmatisme misalnya, maka ini kita tiap hari hanya kita dipertontonkan dan masyarakat dunia hanya melihat bahwa perilaku pejabat Indonesia itu hanya korupsi dan korupsi. Sekali lagi, Presiden berulang kali ya kan menegaskan sikapnya yang anti korupsi dan kemarahan beliau ya kepada para koruptor ini. Tetapi kemudian sekali lagi yang terjadi setiap hari adalah seperti yang kita lihat ini. Tiap hari adalah pengumuman penangkapan satu ke tempat penangkapan yang lain. Kita akan bahas bagaimana kita mempertajam pencegahan itu. Mas Tommy dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 27 Juli 2026, Pertajam Pencegahan Korupsi. Pertajam pencegahan korupsi. Operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sepanjang semester pertama 2026 layak diapresiasi. Sebanyak 17 OTT digelar hanya dalam 6 bulan. Dari jumlah itu, 11 kasus menyeret kepala daerah, sedangkan sisanya melibatkan penyelenggara negara non-kepala daerah. Bahkan, dari total 961 kepala daerah yang dilantik pada Februari 2025 lalu, ada 14 kepala daerah di jaring KPK. Capaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa KPK masih menjalankan fungsi represifnya secara efektif. Namun di balik keberhasilan itu tersimpan ironi yang tidak boleh diabaikan.
banyaknya kepala daerah yang kembali terjerat korupsi justru menjadi cermin bahwa sistem pencegahan yang selama ini dibangun belum bekerja secara optimal. Semakin banyak OTT memang menunjukkan aparat penegak hukum bekerja. Akan tetapi, pada saat yang sama, hal itu juga mengindikasikan bahwa pagar-pagar pencegahan masih terlalu rapuh untuk membendung praktek korupsi sebelum kejahatan itu terjadi. Selama ini KPK telah mengembangkan berbagai instrumen pencegahan, mulai dari Monitoring Center of Prevention (MCP), pendampingan tata kelola pemerintahan, pendidikan anti korupsi, hingga koordinasi supervisi dengan pemerintah daerah. Sayangnya, berbagai instrumen tersebut lebih sering berfungsi sebagai alat ukur kepatuhan administratif ketimbang instrumen yang mampu mengubah perilaku penyelenggara negara. Tidak sedikit pemerintah daerah yang memperoleh nilai MCP tinggi, tetapi dalam waktu tidak lama justru kepala daerahnya ditangkap karena korupsi. Fakta itu memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap indikator administratif belum tentu mencerminkan integritas. Dokumen dapat disusun rapi, laporan dapat dibuat lengkap, tetapi niat menyalahgunakan kewenangan tetap berjalan di balik meja. Persoalan utama terletak pada desain pencegahan yang belum menyentuh akar masalah. Pencegahan masih berkutat pada hilir berupa pelaporan, sosialisasi, dan pemenuhan prosedur. Padahal, korupsi lahir dari persoalan yang jauh lebih kompleks, mulai dari mahalnya biaya politik, praktik jual beli jabatan, konflik kepentingan, hingga lemahnya pengawasan internal. KPK juga belum memiliki sistem peringatan dini yang benar-benar responsif. Di era digital, semestinya transaksi keuangan pemerintah, pengadaan barang dan jasa, maupun perubahan anggaran dapat dipantau secara real-time melalui kecerdasan buatan dan analisis data. Sistem itu seharusnya mampu mendeteksi pola penyimpangan secara otomatis, mengunci transaksi yang mencurigakan, bahkan memberikan alarm sebelum kerugian negara benar-benar terjadi. Pencegahan tidak boleh lagi sekadar berupa imbauan moral, melainkan harus diwujudkan dalam sistem yang mampu menutup peluang korupsi. Di sisi lain, reformasi pencegahan juga harus dimulai dari hulunya. Selama biaya politik masih sangat mahal dan pembiayaan partai belum transparan, godaan mengembalikan modal politik melalui penyalahgunaan jabatan akan terus mengintai. Karena itu, agenda pemberantasan korupsi tidak cukup hanya memperbaiki tata kelola birokrasi, tetapi juga harus menyentuh pembenahan sistem politik. Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pun harus diperkuat. Selama ini pengawas internal seringkali berada dalam posisi yang tidak independen karena berada di bawah kendali kepala daerah yang diawasinya. Kondisi tersebut membuat fungsi pengawasan kehilangan daya gigit. APIP harus diperkuat kapasitas, kewenangan, dan independensinya agar mampu menjadi benteng pertama dalam mencegah penyimpangan. KPK sendiri juga perlu terus memulihkan kewibawaan moralnya. Lembaga anti rasuah hanya akan efektif mengajak institusi lain berintegritas apabila terlebih dahulu mampu menjaga integritas di dalam tubuhnya sendiri. Kepercayaan publik merupakan modal utama yang tidak boleh tergerus. Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya diukur dari banyaknya OTT. Keberhasilan sesungguhnya justru tercermin ketika operasi tangkap tangan semakin jarang dilakukan karena sistem telah mampu menutup peluang korupsi sejak awal. Penindakan memang penting sebagai terapi kejut, namun pencegahan yang tajam dan efektif ialah vaksin yang akan membuat korupsi kehilangan ruang hidupnya. Sudah saatnya desain pencegahan korupsi di negeri ini keluar dari jebakan formalitas administratif menuju sistem yang cerdas, adaptif, dan menyentuh akar persoalan. Sebab bangsa ini tidak membutuhkan semakin banyak kepala daerah yang ditangkap. Bangsa ini membutuhkan semakin banyak kepala daerah yang sejak awal tidak berani berpikir untuk korupsi. Di bagian berikut Anda bisa mintakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bengkulu ada pemirsa Metro TV Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Tommy. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Saya sangat salut dengan Metro TV ini yang terus mengungkap masalah korupsi ini. Ini betul-betul penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia. Sudah diingatkan oleh Metro TV, terus-terusan masih berlaku. Kita prihatin dengan apa yang dilakukan dengan KPK itu membuktikan bahwa korupsi itu sudah sampai ke jalur yang paling bawah, kemana-mana. OTT terjadi kemana-mana. Kita berharap seperti yang disampaikan dengan topik hari ini, pencegahannya yang penting. Kalau penindakan berarti kan sudah terjadi, uang negara sudah dikeluar, negara sudah dirugikan. Pencegahannya, nah tadi salah satu contoh saya berulang kali menyampaikan, pengawas-pengawas yang ada di daerah tidak bisa bertindak independen. Setuju saya. Karena inspektorat berada di bawah kepala daerah. Bagaimana? Coba inspektorat itu punya jalur sendiri sebagai pegawai negeri dari pusat, gitu, bukan di bawah kepala daerah. Berarti tidak bisa kepala daerah untuk memutasikannya kalau dia tidak independen, gitulah. Yang kedua saya bilang, tiga unsur pemerintah, yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu berjalan bersama untuk memberantas korupsi. Eksekutif, ya jalankanlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yudikatif, jangan lagi ada korupsi di atas korupsi. Tindakan korupsi dikorupsi lagi dengan kasus seperti Febri Diansyah dari Jaksa Agung dan hakim-hakim. Jadi legislatif, buatlah aturan-aturan yang menjerahkan. Seperti perampasan aset, kok sampai sekarang nggak laku-laku. Saya prihatin dengan kasus Febri Diansyah. Sekarang kan dari kepolisi diserahkan ke kejaksaan. Ini tidak akan efektif. Kenapa? Kalau ada anekdot zaman Belanda, mengadukan tuan kepada Belanda, ini sama aja nih mengadukan tuan kepada Belanda, nggak akan berlaku. Kenapa tidak diambil oleh KPK yang lebih independen? Supaya KPK bisa berjalan. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Yang paling penting adalah pencegahan bukan penindakan. Tapi ya bagaimana ya Mas Tommy kalau kemudian penindakan pun hukumannya ringan, bagaimana Mas? Itu yang disampaikan oleh Pak Edward tepat. Memang ada 3 hal yang jadi perhatian kita. Pertama adalah kalau sudah terjadi, kerugian itu sudah ada. Dan yang dirugikan siapa? Rakyat. Contoh, korupsi Asabri, korupsi jam sostek. Siapa yang dirugikan? Asabri itu prajurit yang dirugikan. Purnawirawan ya? Iya kan? Jiwasraya itu masyarakat yang dirugikan. Dan uangnya itu kemudian lenyap. Ya. Ketika kemudian hukumannya sangat ringan, maka sebetulnya kembali lagi kita sudah dirugikan. Faktor kedua adalah persepsi, ya, bahwa Indonesia itu negara korup dan itu dicerminkan dari indeks korupsi kita yang makin meningkat. Itu kan merupakan seakan-akan tidak ada orang baik di Indonesia loh. Padahal kan masih banyak orang-orang baik di Indonesia. Sebetulnya ya. Nah yang ketiga adalah kembali lagi, mengapa kemudian kaya itu menjadi tujuan dan seakan-akan orang itu hidup akan sejahtera atau bahagia kalau dia punya banyak harta. Itu kan kemudian yang menurut saya membuat semua nilai yang tadi di awal kita katakan itu kan menjadi berantakan. Ini yang sebetulnya yang menjadi kekhawatiran, kesedihan kita adalah begitu maraknya praktek korupsi dan kemudian seakan-akan kita tidak berdaya. Karena itu sekali lagi, mengapa pencegahan itu kita tekankan dan kemudian edukasi sekali lagi ya, terutama kepada mereka yang akan memegang tampuk jabatan pemerintahan, untuk betul-betul bahwa tujuan untuk menjadi pejabat itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Dan selalu dikatakan, pemimpin itu tidak perlu khawatir bahwa dia akan hidup kekurangan. Karena itu jangan pertama-tama minta supaya hidupnya lebih baik. Kalau rakyatnya hidup lebih baik, maka pemimpinnya otomatis lebih baik. Mas Tommy, tapi ada yang menyalahkan kepada cara berpolitik kita, Mas Tommy. Katanya bahwa biaya berpolitik itu mahal, termasuk mungkin adalah money politik, sehingga akhirnya banyaklah kepala daerah yang mau cari balik modal atau bahkan
profit juga. Itu bagaimana, Mas? Itu tadi karena tujuan, Le. Tujuan ketika dia ingin menjadi pejabat itu untuk apa? Ya kan, pejabat hanya untuk pejabat dan kemudian menjadi transaksional, ya kan? Itu kan mengkhawatirkan. Ketika dia menjadi pejabat, maka yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan investasinya. Padahal sekali lagi panggilan untuk menjadi pejabat adalah panggilan yang ada dari hati nuraninya bahwa mereka ingin mengabdi pada kehidupan bangsa dan negara. Bagaimana mengembalikan nilai-nilai yang baik itu kita bahas di bagian berikut. Mas Tommy bisa tetap bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.